Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggina Dian Purnama dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Mataram semester 3. Nah, jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang anemia pada remaja putri, di mana penyuluhan ini bertujuan agar menambah wawasan dan pengetahuan para remaja di luar sana tentang apa sih itu anemia, penyebab dari anemia, tanda dan gejala apabila kita terkena anemia, dampak anemia, dan yang terakhir yaitu cara pengobatan dan pencegahan dari anemia. Sebelum memulai penyuluhan, saya mempunyai jargon yaitu apabila saya bilang remaja sehat, teman-teman semuanya bilang bebas anemia. Oke, 1, 2, 3. Remaja sehat, bebas anemia. Oke, langsung saja kita mulai ke penyuluhannya. Yang pertama yaitu pengertian anemia. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih apa pengertian anemia? Oke, benar sekali. Jadi anemia adalah keadaan di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah itu kurang dari batas normal. Nah, untuk remaja putri itu normalnya adalah 12 gram per desiliter. Jadi anemia ini menyebabkan sel darah merah dalam tubuh itu kurang dan juga kadar hemoglobin dalam darah itu kurang sehingga darah tidak dapat mengangkut oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Berdasarkan rata Riskesdas tahun 2013, angka kejadian anemia pada remaja putri itu mencapai sebesar 37,1%. Nah, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar 48,9%. Wah, ternyata lumayan banyak ya peningkatannya setiap tahun. Jadi, untuk para remaja di luar sana, tetap jaga kesehatan tubuh agar kita tidak terkena anemia ya. Setelah kita tahu pengertian anemia itu, pasti kita bertanya-tanya nih, kira-kira apa sih penyebab anemia itu? Kenapa kita bisa terkena anemia? Nah, yang pertama penyebab anemia itu diantaranya adalah yang pertama, kurangnya asupan zat gizi, terutama asupan zat besi. Jadi masyarakat Indonesia itu umumnya lebih sering mengkonsumsi makanan yang bersumber protein nabati daripada protein hewani. Nah, yang kedua yaitu karena mengalami menstruasi. Perempuan yang sudah mengalami pubertas atau di atas umur 13 tahun atau sudah remaja itu akan mengalami menstruasi, di mana otomatis akan mengeluarkan darah. Kebutuhan zat besi pada perempuan itu 3 kali lebih besar daripada laki-laki, sehingga para perempuan itu lebih membutuhkan zat besi lebih banyak daripada laki-laki untuk mengembalikan keadaan tubuhnya ke keadaan semula. Yang ketiga yaitu kehamilan. Ibu hamil akan mengalami peningkatan kebutuhan zat besi 3 kali lipat daripada sebelum hamil. Yang keempat yaitu karena melakukan diet. Perempuan di luar sana banyak yang melakukan diet agar mendapatkan tubuh yang ideal. Nah, jadi selama mengalami diet atau melakukan diet itu, mereka akan mengurangi porsi makan seminimal mungkin. Jadi itu yang menyebabkan mereka mengalami kekurangan asupan zat gizi. Nah, selanjutnya yaitu tanda dan gejala anemia. Kita lebih sering menyebut tanda dan gejala anemia itu dengan sebutan 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Selain tanda tersebut, ada juga tanda seperti muka pucat, tidak bersemangat, mudah mengantuk, mata berkunang-kunang, dan juga mudah pusing. Nah, kalau teman-teman di luar sana ini mengalami tanda seperti yang saya sebutkan, agar lebih baiknya segera cek ke dokter ya. Nah, selanjutnya kita pasti bertanya-tanya nih, kira-kira apa sih dampak jika kita mengalami anemia? Yang pertama yaitu penurunannya imunitas. Seperti yang kita tahu, jika tubuh kita mengalami penurunan imunitas, maka tubuh kita itu akan lebih rentan terkena penyakit, baik itu penyakit flu, bersin, batuk-batuk, maupun penyakit yang lainnya. Yang kedua yaitu penurunan konsentrasi dan fokus. Misalnya kita lagi diajar oleh dosen, guru, keluarga, teman, ataupun oleh siapapun, kita akan lebih kurang konsentrasi dan kurang fokus memahami apa yang mereka ajarkan. Yang ketiga yaitu prestasi menurun. Nah, kok bisa sih prestasi bisa menurun padahal kita cuma terkena anemia? Nah, jadi dampak dari anemia itu adalah konsentrasi dan fokus kita menurun. Jadi kita akan kurang fokus memahami materi yang diajarkan oleh guru kita, oleh dosen kita. Jadi prestasi kita juga akan menurun. Yang terakhir yaitu penurunannya kebugaran dan produktivitas. Nah, kalau kita mengalami anemia ini, kita akan lebih sering bermalas-malasan, tidak mau olahraga, sehingga kebugaran tubuh kita akan menurun. Dan juga produktivitas kita akan menurun karena kita akan lebih bermalas-malasan dan malas untuk melakukan aktivitas apapun. Nah, yang terakhir yaitu cara pencegahan anemia dapat dilakukan dengan cara seperti yang pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, karena zat besi ini sangat berperan penting dalam tubuh untuk memproduksi hemoglobin dalam sel darah merah. Contoh sumber makanannya yaitu seperti daging tanpa lemak, telur, ikan, susu, sereal, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengandung
memakan makanan yang mengandung asam folat, karena asam folat ini sangat berpenting dalam membuat sel-sel baru, terutama sel darah merah, dan juga menggantikan sel-sel yang mati. Contoh sumber makanannya yaitu seperti sayuran yang berwarna hijau seperti bayam, kacang polong, roti, nasi, dan juga sereal. Yang ketiga yaitu makan makanan yang mengandung vitamin B12, karena vitamin B12 ini berperan penting juga dalam tubuh untuk membantu kesehatan saraf kita, membuat DNA, dan juga membuat sel darah merah yang baru. Contoh sumber makanannya itu seperti hati daging, hati ayam, hati sapi, ikan, kerang laut, telur, susu, dan juga lain sebagainya. Yang keempat yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C itu akan dapat secara alami untuk mencegah anemia. Yang terakhir yaitu suplementasi zat besi. Dapat dilakukan dengan cara memberikan tablet tambah darah kepada remaja dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan per hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi penyuluhan kali ini dapat diserap dan dipahami dengan baik. Semoga remaja-remaja di luar sana tidak terkena anemia, dan juga semoga angka kejadian anemia yang ada di Indonesia ini mengalami penurunan. Nah, sebelum menutup materi kali ini, kita akan melakukan jargon sekali lagi. Remaja sehat, bebas anemia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.